Bapak Ibu, mari kita persiapkan anak-anak kita semua, kita ridhoi bersama-sama, kita hantarkan mereka untuk menjadi anak-anak luar biasa, anak-anak yang nanti pada akhirnya bisa mempersembahkan jubah-jubah kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Dan kalian anak-anakku akan menjadi orang sukses yang amanah. Dan sekarang mari kita sambut ilmu luar biasa, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Nafik Balil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday I was happy, and this morning I was happy too, and now I am very, very happy, more than yesterday, more than this morning. I am very happy. Are you happy? Yes, we are all happy. I am happy also because I'm standing in front of beautiful mothers. Handsome fathers, amazing student, the candidate of the leader of the Republic Indonesia. One of these students will be the president of Indonesia in the future, amen. One of these students will be the person who understand and tahfidul Quran, amen. Manfaati lan barokai, is it? And I'm happy also because next to me, beautiful headmistress, Miss Laili. Happy to see you. And beautiful teachers, handsome teachers, amazing teachers. I'm very happy. I met them last time in Batu, was it? Yeah, we used to take training together. I speak in English or in Arab? English or Arab? English. Kaifa khaluk? Ana bi khairin wa afiyah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bi bayani dhukain wa khirshin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhi wa tuli zamani. Ana abdu man allamani walau kharfan wahidan. Imam Ali karramallahu wajahah. Everybody together. Allahumma ghfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira rabbi habli minas solihin rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan makbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakatan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. English, Arab, Mandarin or India or Korea? Korea nggih. Sarange kados pundi kabaripun? Korea Jawa mawon nggih. Ngapunten, orang tua yang hari ini bolos kerja angkat tangan. Nggih, Masya Allah kuwadah. Insya Allah mangke diganti oleh Gusti Allah dengan balasan yang luar biasa. Percaya nggih. Makin pun kaget jenengan akan dapat kelimpahan rahmat-rahmat. Yang hari ini nutup toko angkat tangan. Lho toko nilai nggih wis ya. Korbankan sejenak nggih. Nggih. Wonten sing pun keringetan.
Semakin banyak keringat yang keluar, itu artinya energi negatif semakin banyak yang keluar. Maka bersyukur nggih jenengan. Mangke pokoknya biarkan menawi sakit mboten usah kipas-kipas menawi sakit nggih. Karena mangke Pak Dokter akan transfer energi jumlahnya ada 4. Ngapunten niki energinya. Nah, jadi transformasi 4 energi positif dari orang tua ke anak. 1 lewat fisik, maka jenengan kudu jejer. Nomor 2 lewat kalimat thayyibah. Makin jenengan Bapak ridho awakmu hafal Quran. Makin jenengan ucap makin terekam di telinga anak, di otak bawah sadar menghunjam ke hati bagaimana nembus ke arasnya Allah. Ngaten nggih? Makin nopo ingkang jenengan aturaken niki langsung kok selama ini dereng ngertos. Nah, sakniki ditambahi ilmune. Ngaten nggih? Ya napa donga sing langsung nembus arasnya Allah. Maka nomor 3 lewat doa. Cobi kula tanggel triyen. Angkat tangan orang tua yang setiap habis sholat mesti membacakan Fatihah anak-anaknya, angkat tangan. Arang-arang. Di Fatihah niku wonten pujian, wonten donga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis rugi pol lek niku mboten diwaos kanggo anak itu senedi. Angkat tangan yang anaknya 3, maca Fatihah di jamak. Kanggo anak-anakku Al-Fatihah. Wonten sing ngaten. Niku kurang mandi, Pak. Sing lebih mandi terus pun diwacakno siji celuk jenenge anake. Masya Allah. Pol mangke. Kedua, angkat tangan orang tua yang selalu memasukkan doa kagem putrane, doa niki bunyine ngaten. Jok-jok jarang lah niki sing masalah mangke nggih. Dongane ngaten, Robbi habli minas sholihin. Angkat tangan yang selalu doa niku diwaos. Lho sik warang-arang. Ngapunten niku Masya Allah mandine mboten karuan. Ngaten nggih? Mangke kita praktek bersama-sama hari ini di siang ini. Angkat tangan yang pernah duduk di Padang Arafah, angkat tangan. Nah niku wis tau ta Le? Padang Arafah. Oh dereng nggih. Padang Arafah niku mriko lho pas haji nggih niku Masya Allah wukuf di Arafah niku dongane panase mboten karuan niki mboten latihan nggih insyaallah sing hadir niki sing merasa kepanasan tapi disyukuri segera bisa umroh naik haji amin gitu ya. Terakhir lewat makanan dan minuman jenengan pun disanjangi pun diunjuk pun didaharin nggih aja sik nggih mangke didongani riyin Masya Allah mangke lek pun didongani masuk jadi darah yang berkah. Pun niku infonya. Nah Pak Dokter diundang ke sini, Pak Dokter sudah keliling di 16 negara. Tugas Pak Dokter adalah membagi ilmu bagaimana cara nyuwuk anak. Ngaten nggih? Angkat tangan anak yang hari-hari sering kakean main HP, angkat tangan. Nah, loh, itu. Lek diceluk wong tuane gak cukup pisan, ya. Wonten? Larene hadir? Yes. Pak Dokter akan memberi hadiah ngene iki nggih. Kula siapaken tiket umroh, tapi Porsche 1.000 nggih. Jujur, angkat tangan anak yang ibunya lagi kora-kora, terus dia main HP. Lah, terus krungu klunting-klunting HP ini ditaruh lari ten dapur. Bu, kula mawon sing kora-kora, jenengan pun kesel endi areke. Masya Allah, iku anak solehah soleh sing gak ono tunggale niku nggih. Niku anak sekarang sibuk mijetin apa? HP. Lek diceluk ngamuk-ngamuk wonten nggih. Wis insyaallah mangke wis waras nggih kula niki wis keliling lah hari ini Bu Laili iki mau weksa ndugi asline kula wonten jadwal ten SMA Taruna Surabaya hari ini tapi karena itu saya konsultan selama setahun jadi jadwalnya tiap bulan sekali saya geser ke tempat lain pas lagi ujian jadi saged digeser dari Bu Laili langsung nggih Bu saged gitu langsung saya ke sini.
Pertanyaan kedua, tolong dijawab jujur nggih. Insya Allah nanti yang pernah saya kasih uang atau yang melihat uang saya lalu seneng kali duit ngaten nggih. Niki dados magnet rizki ngaten nggih. Angkat tangan anak yang kalau malam hari bilang begini, Bu, Pak, jenengan sare kula pijeti nggih. Nah, ndiare. Angkat tangan. Masya Allah. Ini temenan. Mrene le. Lho temenan iki, gak guyon. Lho. Kula niku seneng munggah le, gak apa-apa naik. Iya cok dhuwur ngene iki dipangani apa iki ya. Sudah hafal 30 juz. Dereng. Ibuke kepingin anake hafal Quran, kepingin jenengan. Jenengan kepingin apa mboten le? Nggih. Kula cek riyen nggih, mangke lekan kula tambahi. Niki mangke jak ibuke umroh ya. Ya, mangke Pak Dokter beri tiketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Masya Allah ternyata wis hafal. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Kok lali didik, ya gak apa-apa. Ya tugas ibu iki biasanya ngene iki rada mbulut-mbulut niku kalah karena kesedot mbek HP. Nggih, hafalan niku ngoten. Maka ditata mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Dereng mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kelas 8, isi ana waktu setahun nggih. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Dereng nggih. Ayo iki saat jangi iki mau lek isok kabeh oleh 500.000 ya. Tapi karena isok siji tok 100.000. Lho, barang isi. Iku tok isok sak ayat tok lho sik ta. Ayo ya. Uang ini nanti sik pamerno sik ojo ditutup ya. Masya Allah biasa sing oleh iki mbok ibu mimpi apa kok iso oleh iki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fil. Ternyata diam-diam bisa ya. Terus kadung satu ya gak apa-apa ya. Ibu bapaknya yang dites. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Napa kok ibu bapak saged karena sering melok yasinan. Melok nggih supados terbiasa terkonsep gitu seneng Quran. Doa untuk orang tua. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Waladun solih yad'ulah. Jok sampai ono arek gak sok ndongakno wong tuane sing rugi pol engko jerit-jerit nang kuburan niku wong tuane. Nggih. Ayo wis pastikan jenengan cek. Siap ya. Masya Allah. Can you tell me what is your complete name? What is your name? Adib. Adib. What is your mother's name? Sunarsi. What is your father's name? Retno. What is the name of the headmaster? Laili nikmah. Ibu Laili. Name nama memang Laili namanya ya, Mrs. Laili. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah Bu, Pak, kita akan antarkan anak Bapak Ibu masih ada waktu 2 tahun di sini. Ngaten nggih? Angkat tangan yang sudah hafal 30 juz. Juz 30. Ndi juz 30? Wonten. Nggih, pun. Niki pun kadung maju kula sukani cara riyen nggih. Anak yang bakal dikawal oleh malaikat itu anak
yang setiap mau kemanapun selalu pamit ke orang tua. Angkat tangan anak yang pamit. Kalau berangkat sekolah, ngaji, dolin nang di pamit. Bu kepala, sing gak angkat tangan itu berarti gak pamit. Ngaten nggih. Anak yang tidak pamit ke orang tua, deloken kok lak mbleyot kemana-mana, gampang kena apa? Kena gangguan, ya. Makhluk jahat niku, iblis, setan, jin, manusia jahat. Itu gampang. Maka justru pamit itu nanti akan jadi pelindung. Napa pelindungi? Putra-putri jenengan dikirim oleh Allah malaikat yang namanya bodyguard. Engko agak kawan. Nggih. Nah, sakniki carane pamit sing bener. Cobi. Oh iya, angkat tangan kalau pamit selalu salim nang wong tuane, angkat tangan. Gak ngene, Bu, budal. Yo, ojo. Eman. Telapak tangan anak dan telapak tangan orang tua yang ketika bersentuhan, niki namanya transformasi secara fisik. Kula niki kuliah doktor, salah satu semester yang saya pelajari itu ilmu namanya NLP, singkatannya Neuro Linguistic Programming. Bagaimana memprogram otak anak, otak kita supaya otak itu kepinginnya seneng wong tua, dadi api. Ternyata ada ilmunya. Nah, salah satu caranya begini, kalau berangkat anak salaman, nah ketika tangan orang tua, telapak tangannya saling nempel, energi positif orang tua, krenteke wong tua, hajate wong tua, harapan orang tua itu akan nembus ke tangan anak, lalu terekam di otak, menghunjam ke hati, nembus ke Gusti Allah. Jangan mek krentek ya Allah, mugi anak kula dadi anak apal Quran, anak semesta itu nih. Salaman, coba jenengan tingali kula nggih. Begitu salaman, terus dicium. Nah, lihat ini. Menciumnya pakai dahi, angkat tangan yang seperti ini. Niki kurang mandi. Pun diulangi nggih. Nah, di pipi. Nah, angkat tangan yang begini. Coba mbek bungkuk sik titik. Anggap aku wong tuamu ya. Tapi lebih ganteng kula to. Guyon. Ayo ojo di jidat, di dahi, ojo di pipi lek salaman. Salaman sing bener, sing disenengi Gusti Allah, senengi malaikat. Bagaimana salamannya? Anak membungkuk sedikit tanda hormat, ini namanya birrul walidain, ini namanya ridallah firridal walidain. Ini ditebus dengan cara adab ditoto. Maka membungkuk ya. Nah, terus tangan orang tua dicucup pakai hidung. Bau sambel ya, Pak. Yo, tangan ibumu bau sambel, gak ono lerene masak. Sik ta gurung ya. Saat orang tua dicium tangan anak, ini gak lebih dari 1 menit, biasakan. Lalu telapak tangan kiri orang tua elus kepala anak minimal ping 3. Elusan pertama merontokkan khilafnya anak. Elusan kedua memantik welas asih Gusti Allah. Elusan ketiga, Allah lek wis seneng wis ridho dikirim malaikat sebagai bodyguard. Lalu jenengan lepas ya, dipegang begini sadurunge anake budal nangen di mawon. Lesan orang tua segera mendekat ke telinga kanan anak, dibisi doa. Ya Allah, kula ridho panjenengan paringi anak kula ilmu ingkang manfaat barokah ya Allah. Nah, angkat tangan orang tua yang sudah seperti itu. Kau nok babar blas. Ngapunten, dongane wong tua yang dihunjamkan di telinga kanan anak menembus ke otak bawah sadar anak, terekam itu dan menghunjam ke hati, nembus ke arus, menggegerkan makhluk langit. Lalu Allah utus malaikatku turun ke bumi kawal orang tua yang sedang mendoai anaknya. Amini. Nanti doa orang tua itu namanya apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Dungane wong tua engkok gampang no guru-guru ini mengajarkan ilmu. Engkok gampang diajari, gampang dituturi, gampang ditoto. Pak guru jujur di hadapan orang tua murid, ada enggak murid sholat duhur sing dikon sholat iki diobraki mbleyot sana sini bulet wonten? Kathah lho. Niki mboten tiyang sepuh anak ini langsung tapi mengurus itu. Nggih? Siap nggih?
Ya, pun. Saniki wis oleh duit. Pun nggih? Nggih, monggo wis balik mrono maneh. Luar biasa ya. Engko titeni gede dhuwur. Tak dongakno dadi jenderal nggih. Jenderal sing hafal Quran engko lulusan MTSN 4 Agung. Pun diperpendek, Pak Bu ngapunten nggih, karena tadi mulainya agak siang, nanti kita nembus sholat duhur, jadi sholat duhurnya molor sithik ngaten nggih. Nanti kita baca istighfar dulu, matur ke Gusti Allah lek sholat duhur rodok molor didik karena tolabul ilmu nih Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gusti, kami semua menunda sholat sejenak. Yuk kita mulai, tolong guru jenengan bantu saya berdiri sebentar, 2 menit nggih, bawa HP guru. Guru di kanan kiri saya Bu Kepala, yang di belakang guru semua berdiri sejenak. Saya tahu 3 hari ini guru menyiapkan luar biasa, di puncak kelelahannya isi dikon ngadeg mana. Bawa HP guru nggih, tolong ditengeri. Ayo tanda-tanda orang tua yang akan punya anak sukses luar biasa, solih solehah, diangkat derajatnya oleh anaknya karena Allah redha, maka kita tandai. Orang tua angkat tangan yang kepingin punya anak sukses. Monggo. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi-tinggi, yang angkat tangan kanannya tinggi, saya doakan rizkinya melimpah ruah berkah. Foto guru, wong tua sing gak angkat tangan wis jelas gak kepingin anaknya sukses. Ya. Ayo, tanda jenengan kepingin sukses niki berarti podo-podo gurune yo rekoso didik anak jenengan 7 jam bendino 3 tahun. Nggih. Ayo. Senyum Pak, Bu. Tanda-tanda orang tua yang anaknya bahagia dan akan sukses itu waktu angkat tangan tersenyum. Senyum yang standar internasional itu giginya terlihat 5 detik. Ayo nak, noleh ibu kok merengut. Yang masih merengut giginya masih belum terlihat jelas akeh hutange. Uripe soro, pasti kalau itu ibu suaminya pasti jahat ya. Ayo yang baik, kalau itu bapak mertuanya pelit gitu ya. Senyum, senyum, senyum dulu. Orang tua yang bahagia, anaknya pasti bahagia. Betul? Setelah jenengan tengeri. Nah, kepingin orang tua mau bahagia, bahagiakan mereka dengan cara mendengarkan, lek diomongi ya nurut. Nah, gitu kira-kira ya. Ya Pak Bu, sekarang letakkan telapak tangan orang tua di kepala anak, 1, 2, 3. Cekel cek sirai putrane. Nah, betul. Ngapunten, sejenak yang bawa kopiah anaknya dilepas dulu karena nanti telapak tangan orang tua Pak Dokter tunjukkan ilmu nyetrum anak, nyowok anak. Ngaten nggih? Pokoke ilmu donya niki wonten ilmune, akhirat nggih wonten ilmune. Monggo sakniki jenengan didugekno. Sampun? Coba Pak Guru, jenengan foto malih nggih. Lek ana arek dicekel sirahe, sing nyekel wong tuane, kok reaksinya begini? Nih lihat saya. Nah, gak gelem dicekel, jelas keluarganya sedang berantakan ya. Jelas keluarganya tidak bahagia dan iku diajari angel, pasti ngantukan, pasti bulet, pasti anu arek nggih. Maka ayo kita benahi bersama-sama, kita toto ulang. Maaf, angkat tangan anak yang orang tuanya sering marah-marah. Langsung, ayo Bu, sampean ngamongan. Orang tua boleh marah, boleh kalau anaknya gak ndang sholat subuh siamno penjalin bila perlu loh. Niki serius. Kaken main HP gak ndang sholat, jenengan aja meneng mawon, ngamuk kudu, nggih. Lek mboten, cilaka kok anake gak ngreken sholat, gak ngreken anu, kudu teges urusan sholat, urusan ngaji, urusan kewajiban jok sampai direbut HP. Pun cekel malih. Elus kepala anak 7 kali, dereng. Sebentar. Niki Pak Dokter beri ilmune carane ngelus anak. Anak yang jarang dielus kepalanya, hatinya keras, hatine atos. Biasanya lek diceluk ngene, "Awas Bu, ya sedan." Lah, iku berarti kurang elusan, wong tuane kesibukan. Ayo. Ngapunten, tangan orang tua yang digunakan ngelus anak itu meredakan hati yang keras, melembutkan hati. Jok sampai wong tua jarang bersentuhan tangan dengan anak,
sering dielus, mari sholat, lek sholatnya kumpul ya. Dan ini pastikan, sampai jarang elus. Nggih. Bon, mulai. Elus anak 7 kali, setiap elusan wonten dungane nggih. Dungane wong tua mboten ditolak kalih Gusti Allah. Ridallah fir ridal walidain. Niki mepete ridhone Gusti Allah itu kados ngaten. Sampai wong tua gak ridho iku mbegar terus engko dadi masalah. Nggih, dadi Gusti Allah niku akan turunkan ridhonya lek wis wong tua ridho. Jenengan tingali kula malih tapi tetep setrum riye nggih aja dilepasin. Abaikan keringat. Pokok semakin banyak keringat keluar itu energi negatif semakin banyak keluar dan jenengan bersyukur. Golek pulang langsung ganti baju adus mboten napa-napa nggih. Yo niki. Jenengan tingali. Orang tua itu ada 2 nak. Lihat Pak Dokter semua anak. 1 orang tuamu yang melahirkan, yang membesarkan, ngurus semuanya, biayai, menghidupi, cari makan, cari ini itu orang tua kandungmu. Yang kedua, orang tua yang namanya guru-guru yang mendidikkan ilmu padamu. Maka 2 orang ini jangan pernah kau sakiti hatinya. 1 diantaranya kau sakiti, bapak ibumu kau sakiti, hidupmu bakal berantakan. Wis tengeri mawon. 2, gurumu kau sakiti hatinya, mbok bantah-bantah, dilokno. Masya Allah. Guru itu enggak ridho, ilmumu yang nanti tidak barokah. Sundul langit sampai profesor kok gak barokah. Nggih. Pun sakniki carane terus pundi bareng-bareng. Monggo mulai kita tata supaya sama-sama nanti kedua belah pihak wong tua nang sekolahan jenenge guru noto anak 7 jam selama 3 tahun bendino. Wong tua sing nang omah ngurus persiapan ini itu selama 3 tahun sampai anaknya nanti lulus. Monggo kita doai guru, jenengan syuting sambil juga guru ikut doa nggih. Mulai dibaca doa pertama, baca bismillah dengan suara Pak Bu nggih. Lalu nanti dielus kepala anak. Monggo dimulai ucap bismillah orang tua dengan suara. Yakin Allah welas asih jenengan. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Elus. Set. 1 mawon, sekali mawon. Elusan kedua, yuk kita yakini kita tidak sendirian, kita punya Gusti Allah. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Elus. Set. Yang ketiga ngapunten, Bapak Ibu, mari kita akui. Kita akui nggih bahwa kita tidak punya kekuatan apapun dalam mengendalikan hati anak kita, mengendalikan lesan anak kita, mengendalikan otak anak kita, hatinya, fisiknya, kecuali Allah yang terlibat, Allah yang memberi kekuatan, kita memberi kekuatan guru-gurunya. Maka yuk diakui sambil diucap la haula, monggo diucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duh Gusti Allah, matur nuwun panjenengan paringi kula kekuatan untuk mengurus anak-anak kula ya Allah. Elus. Ngapunten jenengan perhatikan elusan yang keempat, 5 dan 6. Ngapunten. Tolong telapak tangan orang tua lebih dekat dengan unyeng-unyengane sirai putrane. Monggo, niki mangke tembus supados mangke ngaten. Satelitnya Gusti Allah yang diberikan kepada orang tua untuk anaknya atau anak ke orang tua itu jauh mengalahkan satelit buatan manusia. Mangke jenengan pun kaget, anake main HP, anake nang ndi, anakku iki wis salat apa durung? Mangke lek setrum pun jenengan berikan pada anak dengan hati yang total, anak juga begitu. Maka anaknya wong tuane nang omah, anakku iki mau wis salat asar apa durung? Iku pas anake main dolin langsung otaknya akan kesetrum. Ya Allah, aku kepingin salat. Itu gerakannya langsung, gak usah di WA, gak usah di telepon, nggih. Anak jenengan nang Surabaya, nang Malaysia mangke mek dibatin tok anakku iki wis. Niku langsung. Monggo, pun mulai nggih. Telapak tangan dekat, mangke ngapunten
anak ini sudah 15 tahun jenengan urus, 14 tahun jenengan urus, mek dikongkon nyapu itu loh, sapune disadui. Karena anak ini merasa terganggu main HP-nya. Dikongkon kora-kora piringi, dibembek-bembek mencengut, mbek ngamuk-ngamuk. Dikongkon ngewangi titik ae gak gelem, dikongkon sholat tambah ngamuk karena terganggu HP-nya. Maaf, dikongkon sholat subuh tambah mancal-mancal. Ketika 14 tahun orang tua sudah mengurus anak sedemikian rupa jembalian, lalu mek ngongkon titik ae diwaneni anak, lalu orang tua itu hatinya sakit. Maka Allah langsung marah, malaikat, semua makhluk langit, semua bergetar arusnya Allah. Ada apa di bumi? Ada anak yang sedang membentak orang tuanya. Ada anak yang sedang bantah wong tuane. Gusti Allah marah langsung. Maka sejak itu ditutup pintu berkahnya hidup anak. Sulit nanti. Apa-apa angel, apa-apa angel, apa-apa angel. Sampai orang tua itu mengucap kata ridho. Ayo Bu, jenengan ikhlaskan nggih, barangkali 15 tahun, 14 tahun anak ini diurus sedemikian rupa, hanya hal sepele, khilaf anak ini, ngomong kasar, ngomong ini, wani wong tua, nyakiti hati, selama wong tua ini tereng ikhlas, maka sejak itu Allah tutup pintu ridhonya. Maka ayo hari ini jenengan ikhlaskan. Carane terus pundi? Mangke kita waos niki, terus istighfar, terus disebul unyeng-unyengane sirahe, niku namine nyuwuk. Nggih, ayo monggo lebih dekat diwaos bareng kalih kula. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sekarang dibaca hasbunallah, monggo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Elus sret istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah kula ridho anak kula niki dados anak ingkang saleh-saleh, khilafnya saya maafkan ya Allah. Sebul sebulan ridho, sebulan ikhlas. Ayo Bu, gak ono anak sing sempurna, gak ono wong tua sing sempurna, pasti pernah khilaf, nggih. Ayo dibuka pintunya, engko lak ditoto gurune gampang, diajari gampang, wis talah. Jenengan pas praktekan niki mangke. Yo, elusan yang kelima, monggo dipaos donga. Dongane napa? Ketuk pintu langitnya Allah. Bagaimana caranya? Kata Nabi, baca akhir surat Taubat, bunyinya hasbiyallah. Ayo monggo. Lek mboten saged njenengan tirokno kula. Mulai hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ayo nak baca istighfar anak. Astaghfirullahaladzim. Bu, Pak, kula nedhi sepuro nggih, barangkali kula khilaf, kula salah sengaja napa mboten. Ayo Bapak Ibu, elus kepala anak, ucapkan Bapak Ibu ridhona. Sebul. Elusan yang keenam, jenengan perhatikan kula. Fokus, lebih dekat. Isinya napa? Donga. Dongane jenengan iki mboten ditolak, nyuntu dongane Nabi Ibrahim yang dibaca kepada anaknya, untuk anaknya. Ayo. Dongane napa? Rabbi habli minas sholihin. Saking mandine donga niki, Masya Allah. Nabi Ibrahim seneng duwe anak soleh. Begini, Nabi Ibrahim waktu itu memanggil anaknya. Ismail, mrene, inggih Bapak wonten dawuh. Nabi Ibrahim itu mau mengucap kalimat ini, mulutnya kayak nggak bisa keluar, matanya memerah menahan air mata. Bapak, jarine Gusti Allah, Bapak dikongkon beleh awakmu, padahal anak satu-satunya. Ya apa menurutmu, Le? Nabi Ibrahim sudah siap untuk dibantah anaknya. Masya Allah, nggak terduga. Nabi Ismail ini langsung noleh ke bapaknya. Bapak,
Menawi niku perintah Gusti Allah, monggo jenengan laksanakan, pasti perintah Gusti Allah niku sae. Monggo Bapak, temenan tali inggih Bapak, kula riyamba monggo. Masya Allah. Itulah jawaban anak soleh yang tidak banyak bantah, tidak banyak berdebat, tidak banyak ini. Sami'na wa ata'na. Lalu ya wis lelek ngono. Masya Allah, bapaknya mengambil pedang panjang untuk menyembelih anaknya mengikuti perintah Allah. Dipanggil Nabi Ismail, ditutupi. Dan setelah itu dipegang kepalanya, tangan kanannya pegang pedang untuk siap menyembelih. Nabi Ibrahim merem, boten tega mbelih anaknya. Diucap takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat dibuka matanya, Allah ganti ini dengan domba. Peristiwa niku dikenal dengan Idul Kurban, Idul Adha. Maka perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan ketika sama-sama ridho. Ayo Bu, jenengan cekel nggih sirahe putrane, monggo ditungani niki pas waktu-waktu duhur. Yuk kita baca doanya. Monggo fokus jok sampai ana wong tuwa mboten donga. Niki mandine mboten karuan, dongane wong tuwa nang anak. Monggo diwaos dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakatan. Salawati anaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Elus kepala anak. Sebul. Terakhir, elusan yang ke-7, ingkang nomor 7. Monggo, lebih dekat nggih, abaikan keringat, lebih dekat, lebih dekat. Ayo, monggo niki jenengan waos dongane bahasa Indonesia sareng-sareng nggih. Monggo pun sampai mboten donga. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami ridho, kami ikhlas, Engkau beri kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang solih, solihah, wabil khusus anak kami yang bernama, jenengan sebut anak niki. Lanjut, monggo ucap. Menjadi anak yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli dan hafal Quran, ahli taat, ahli kebaikan, ahli sholat, manfaati lan barokai. Kami ridho, kami ikhlas. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Elus kepala anak, sebul malih. Dan cium kening anaknya. Guru, tolong jenengan perhatikan sekali lagi guru di foto. Nggih. Jenengan eling, lek ana murid dicium, anak dicium wong tuane, dicium keninge kok gak gelem, jenengan tengeri, engko lek wayahe nikah arek iki oleh bojo jahat. Aja. Wong tua diaturi nyium anak, kok ogah-ogahan gak gelem, jenengan tengeri engko oleh besan pewelit. Aja sakno anake engko tersiksa nang omahe mertua nggih. Aja. Ayo. Caranya gimana? Yuk cium sing bener kening anaknya ikhlas. Waktu mencium atine jenengan ridho nggih. Guru, foto malih wis dikei ilmu kok isih gak gelem, wis memang tandanya uripe bakal soro. Yuk cium kening anak 1 2 3. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah. Satu kali lagi coba perhatikan guru. Syuting lagi, guru ada satu yang di sini, ada yang tuh, biar sisi, bu, Pak, sini Pak, biar yang sisi sini ke foto, Bu, dengan sini, Bu kepala agak sana, dari belakang, kamera semuanya. Niki mangke wonten ten YouTube, wonten nggih, niki wonten live streaming nggih. Ayo,
Tanda-tanda anak yang hidupnya bakal sukses selalu urusannya adalah apa? Urusannya sakinah, mawadah, warohmah, birrul waliden. Itu selalu kunci suksesnya menungso. Wes, Gusti Allah iku kok mbukae nang lewat kuno, lewat wong tua, lewat guru. Maka wis ayo. Nah, carane ngaten. Yuk, mulai nggih. Pak, syuting Pak, Bu. Tanda-tanda anak yang hidupnya bakal sukses pasti sayang nang wong tuane. Ayo nak, cium pipi bapak ibunya. 1, 2, 3. Wis tengeri mawon. Lek ana arek izin ambek wong tuane, nyayangi wong tua kok izin. Wis engko lak uripe korat karit, utange akeh, wis gak karo-karoan, usaha ngene gagal, ini bangkrut. Itu satu diantaranya karena Allah gak seneng, ridhone ditunda gitu loh nggih. Maaf, lihat Pak Dokter, karena Bu Laili nyenengan jangan tersinggung nggih. 70% murid MTSN 4 Tulungagung kelas 8 cara mencium orang tuanya saya pantau dari sini masih salah. Coba jenengan tingali kula, salahe ten pundi? Ini salah yang fatal. Waktu mencium orang tuanya, coba cepet-cepetan begini. Itu salah fatal. Gak begitu cara menyayangi orang tua. Gimana caranya? 1, dirangkul si wong tuane. 2, dicium minimal 30 detik, ojo cepet-cepetan. Lo kamu nanti mencium ibumu kadang-kadang terus bau balsem, bau remason. Ngomong tua iku ya diluk-diluk masuk angin anu kerokan wis nggih. Yuk, perhatikan Pak Dokter, ada 4 langkah ya, nanti saya tambahin 5. 1, dirangkul sik. 2, dicium agak lama ya. 3, ucapkan kalimat yang membuat hati orang tuamu senang berbunga-bunga. Kalimatnya bagaimana? Aku sayang ibu, aku sayang ayah, aku sayang mama. Manggilnya apa? Ucapkan kata itu lalu membuat hati wong tuamu seneng. Masya Allah, saat wong tuamu seneng, hati ridho, Gusti Allah turun ridhone. Maaf, perhatikan. Ini bukan rumusnya Dr. Naf, tapi rumusnya Quran yang tadi dibaca oleh MC. Apa kata Quran? Nak, perlakukan orang tuamu, ucapkan kalimat pada orang tuamu, baik orang tua kandung maupun guru, dengan qaulan karima, lemah lembut. Quran mengecam keras anak yang berucap pada orang tuanya, wala takun ufin. Jangan pernah kau berkata, ya mesti ibu wis. Lho, niki serius, niki Quran sing ngomong nggih. Gusti Allah berarti sing ngajarkan begitu, maka engko diturunno. Yuk. Sudah ya. 1, dirangkul, 2, dicium sing rodok suwe, 3, diucap kalimat menyenangkan, lalu keempat ditambahi kalimat begini. Bu, matur nuwun nggih Pak, jenengan sampun ngurus kula 14 tahun. Jenengan nyiapaken sarapan mulai kula alit, kula dereng nate ngucap terima kasih. Jenengan ngurus umbel kula, muntah kula, mencret kula, Masya Allah. Ya Allah, kuatkan orang tuaku, sehatkan beliau, izinkan kau beri aku kesempatan. Ya Allah, aku nanti kalau sukses aku akan ajak bapakku, ibuku umroh ya Allah. Ketika kau memberi harapan, doa di dekat telinga orang tuamu, hati orang tuamu seneng padahal itu masih janji, masih harapan. Masya Allah, itu langsung ribuan malaikat nyuwat, dan itu yang namanya magnet rizki. Ayo, Guru, ngapunten nggih, jenengan malih 1 kali lagi, mangke terus duduk, nggih, 1 menit mawon, bon, kula butuh 1 menit. Pak Dokter sudah memberi ilmu caranya menyayangi orang tua, praktekkan sekarang. Kalau masih wis dikei ilmune kok isik gurung gelem praktekno, memang takdire anak ini nggak bisa berubah. Takdir bisa berubah dengan doa, nggih. Gusti Allah itu isok dirayu. Nah, carane niki mau, nggih. Ayo, mulai. Cium bapak ibunya 1, 2, 3, dirangkul, diucap, Bu,
ucapkan matur nuwun nggih Pak, matur nuwun jenengan bapak terbaik di dunia, jenengan ibu terbaik, matur nuwun jenengan pun nyiapaken kula sampai kula sak gedene niki jenengan ngurus mulai kula alit. Matur nuwun ngapunten kula tasih sering dereng saged nyenengaken jenengan. Kula dikengken salat mawon tasih ngamuk-ngamuk gremeng. Ngapunten nggih Pak, Bu. Ya Allah, beri aku orang tua yang terus sabar ya Allah. Jangan kau rebut dulu bapakku ya Allah. Izinkan ibuku terus berbahagia mengawal aku dan bapakku ya Allah. Saat aku nanti diterima di UGM, diterima di ITS, diterima di UIN, diterima di UNESA, diterima di Brawijaya, diterima di Akpol, diterima di berbagai negara yang aku impikan. Itulah saatnya orang tuaku bahagia dan detik itu waktu aku di wisuda nanti. Aku telah membayar sebagian lelahnya ya Allah. Lalu aku nanti akan gandeng bapakku ibuku naik pesawat. Kulo aja umroh ya Allah. Kalian pun disenengi. Matur nuwun ya Allah. Panjenengan paringi orang tua yang sabar. Kadang-kadang bapakku marah, ibuku marah karena untuk kebaikanku ya Allah. Matur nuwun, jenengan cium kening anak, jenengan katakan ridho pada anaknya. Niki Gusti Allah ngenteni, ya Allah, kula ridho panjenengan paringi anak soleh-solehah yang kau angkat derajatnya, manfaat barokah. Al-Fatihah. Coba jenengan rasakan. Langsung langit mendung seketika karena ribuan malaikat sayap-sayapnya menghalangi sinar matahari. Diutus Allah malaikat itu untuk mengamini setiap doa yang terucap dari lisan orang tua dan anak yang ridho. Bon, sekarang ayo nak dieman yo bapak ibu dieman. Ibumu sudah nyapu, sudah ngepel, sudah kora-kora, umbah-umbah, setrika, sik masak, sik ngeterno adike, engko sik nyemput awakmu sik ini. Sementara kamu engko lek teko wis tinggal HP-an. Diceluk didik ngongkon sholat si abot, ngamuk-ngamuk lek gak cocok. Coba kayak apa kesel wong tuamu. Coba sekali-kali kalau malam taruh HP-mu di meja. Kerayangi kentole ibumu, terus dipijeti, bapakmu dipijeti. Coba kau rasakan kasarnya tungkai bapakmu, tungkai ibumu. Kayak apa kaki itu berjalan 14 tahun ngurus anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, niki Pak Dokter akan mengajak bagaimana transfer energi ini lebih cepat sehingga nanti kekuatannya semakin dahsyat, anak dan orang tua semakin sayang dan anak inilah kita kawal jadi orang sukses. Ngaten nggih? Bon, sekarang langsung kita mulai. Pak Dokter butuh 2 kegiatan untuk menembus pintu langitnya Allah. Bu Laili. Oh, saya butuh sekarang seorang bapak. Pak sinten niku sing ndonga weco mau mriki, Pak. Nggih. Sing injing wau Bu Laili dados ibu kula. Saniki jenengan dados bapak kula. Ten mriki nggih. HP-nya jenengan taruh ten meja. Ayo, Pak Dokter tunjukkan. Ada seorang guru MTSN 1 Tuban, kapan hari saya ngisi di MTSN 1 Tuban. Guru perempuan itu tiba-tiba setelah acara menemui saya. Pak Dokter sambil nangis, terima kasih. Waktu anak saya SD dulu Pak Dokter dihadirkan ke Tuban, lalu memberi materi, lalu anak saya oleh Pak Dokter disuruh menyiapkan kertas, terus menulis hajatnya. Dan waktu itu anak saya nulis, Bu, aku kepingin kuliah di Jordan ya Bu, aku kepingin juga menghafal Quran di sana. Dan Masya Allah, ibu itu mengungkap. Dan sekarang Pak Dokter, anak saya sudah di Jordan, di kuliah di sana, dan hafalannya sudah 16 juz. Dulu ditulis bareng sama Pak Dokter waktu dia SD. Nah, yuk, Bapak tangannya ngatong Pak, dua-duanya. Nempel Pak. Nah, yuk, semua tangan orang tua ngatong kayak Pak Guru ini. Ayo.
Semua tangan orang tua. Ketika seorang bapak, seorang ibu sudah ngadong, ngemis dan Gusti Allah untuk anaknya, maka bergetar arsy-Nya Allah. Allah tersenyum. Lalu nanti apa yang diucap itu? Allah utus malaikatku, kawal yang diminta orang tua itu untuk anaknya. Kawal yang diminta anak untuk orang tuanya. Nah, dungane wong loro iki mboten ditolak. Orang tua untuk anak, anak untuk orang tua. Ayo, sudah ngatong Bu, Pak. Sekarang tangan anak, Pak Dokter tunjukkan caranya nyetrum supaya nanti satelitnya Allah diberikan pada orang tua dan anak sehingga wong tua mek batin tok anakku iki hafalane wis lancar ta gurung iku Gusti Allah langsung sambungkan cek gitu penguatan hafalannya. Nggih. Ayo tangan anak yang kanan diangkat sudah. Ayo Nak. Kanan, tidak pegang apapun Nak. Letakkan tangan anak di telapak tangan orang tua. Ayo begini. Ya betul. Terus coba langsung dielus. Elus telapak tangan ibumu, elus telapak tangan bapakmu. Ini masih Mase, Pak Lie, pamannya, elus seperti itu sedang berhadapan dengan orang tuamu. Halus nopo kasar? Kasar. Kenapa tangan bapakmu kasar? Karena tangan itu digunakan mengurus semua kebutuhanmu, susumu, bajumu, kebutuhan yang lain-lain sampai anak iku mau sak dure ngono 14 tahun. Tangan bapakmu yang bekerja keras, tangan ibumu yang bekerja keras. Dan coba kamu rasakan lagi, wis ana kapale to? Iya, kasar. Coba ibumu tangani ngulek-ngulek sambel, gawe bumbu, gawe mangane anak mulai kau bayi. Ibumu tengah malam ngeracik susu ketika kau sakit ngeracik obat. Tangan itu Nak, maka coba sekali-kali kau raba tangan itu koyo opo kesele. Maka tangan ini ketika sudah ngatong, lalu dongo baik Allah percepat, dongo elek juga dipercepat mbek Gusti Allah. Ya, ayo sekarang supaya ibumu atine seneng, bapakmu atine seneng, Allah pun seneng. Carane ngene, buat Allah tersenyum gampang. Buat orang tuamu tersenyum, maka Allah tersenyum. Buat orang tuamu marah, maka Allah pun murka, malaikat murka. Caranya salimi, ayo salaman. Lihat Pak Dokter sejenak. Salami tangan bapakmu, tangan ibumu. Ini bapak saya anaknya. Maka langsung cium pakai hidungmu kayak tadi. Dicucuk pakai hidungmu. Rasakan tangan itu sudah gemeteran. Rasakan tangan itu penuh kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun untuk melani anaknya. Tangan itu akan dipakai ngutang ngalor ngidul pokoknya anaknya kebutuhannya tercukupi. Seorang bapak paling bersedih hatinya ketika ada anaknya minta uang untuk bayar sekolah, untuk beli buku, untuk kebaikan. Lalu bapak itu enggak punya uang. Hati ini bapakmu no uang. Ya Allah, aku enggak duit, ya Allah. Lalu bapakmu keluar, berapa ngalor ngidul penggawean, kadang utang, kadang lungguh nang pinggir dalan. Ya Allah, cukupi usahaku kanggo anakku. Nah, tangan ibumu kepanasan, kena panasnya kompor, kena apapun gak akan dirasakan kalau itu untuk anaknya. Maka yuk ucapkan matur nuwun ya, Bu, Pak, terima kasih ya, matur nuwun, ngapunten kula tasih dereng saged nyenengaken sakniki, tapi mangke kula balas lelahnya ibu, kula balas lelahnya bapak, aku dadi arek sing pinter yo, mangke kula sukses nggih Bu. Elus kepala anak dengan tangan kiri Bapak Ibu, elus 3 kali, lalu dibacakan Fatihah karena Bapak Ibu ridho. Ya Allah kula rimbo anak kula soleh-solehah manfaati barokai Al-Fatihah. Pon cekap terakhir. Pak Dokter tunjukkan lagi satu lagi. Tanganmu akan jadi tangan berkah. Kau gunakan pegang pulpen, pulpennya jadi berkah. Kau gunakan untuk buka buku jadi manfaat. Buka HP sing dibuka kebaikan. Melakukan banyak hal ngolak manfaati barokai. Begini caranya. Ngapunten. Ayo tangan anak dua-duanya diangkat, tidak pegang apapun. Ayo, niki Pak Dokter tunjukkan. Ngolak tanganmu jadi gampang, lalu
kau akan bisa meraih bapak ibumu, tangan yang berkah. Hidup yang berkah itu yang apa? Selalu bertambah kebaikan setiap saat. Ngambil pulpen jadi kebaikan, ngambil apapun, hadirnya kita akan memberikan kontribusi manfaat, itu namanya hidup yang berkah. Nah, bagaimana caranya? Tangan sudah diangkat. Ngapunten. Letakkan dua tangan anak di paha ibu bapaknya, jenengan lenggah Pak. Ayo letakkan semua tangan anak di paha bapak ibunya. Misalnya kulo anak, maka dicekel pahane, pijeti. Masya Allah. Coba, ayo nak pijeti paha ibumu itu loh, sikile ibumu itu loh, kentole dipijeti. Masya Allah. Allah karim. Anak yang mau menggunakan tangannya untuk nyenengno atine wong tuane, coba rasakan kentole bapakmu, ibumu, coba agak ke bawah sedikit, atos, keras, kasar. Duh, Masya Allah. Ayo, iki kok 2 jam mijeti wong tua ya. Loh, mijeti bapake sik sak menit iki lho. Wis nambah, selak kepingin HP-an, betul tidak? HP-an 2 jam iki lho kuat, tapi lek mijeti bapake dikongkon nyapu kon korake brureng. Ayo, ojo, Nak. Ayo, sekarang tangan kiri diangkat. Tangan kiri anak. Gandeng wong tuamu. Gandeng. Pundake digandeng ngene lho, ya. Pijeti pundake. Ayo lu Masya Allah. Tahukah kau nak, ketika tanganmu kau gunakan mijeti bapakmu, ibumu, Masya Allah, Gusti Allah senyum nak. Malaikat tersenyum, lalu wong tuamu atine sowanen. Gak jaluk, Gusti Allah langsung nurunkan, aku turunkan ridho untuk anak dan orang tuanya. Loh, Masya Allah. Niki ridhallah fir ridhal walidan, niku carane birrul walidan. Ayo. Gurune tahu tadi pijeti muridé. Masya Allah, ngapunten. Kula dek sienten pondok niku mboten pinter, tapi ben mari isak niku. Wayahe kanca-kanca ngaji kula niki ditimbali Pak Yai Sepuh, kula diken mijeti. Kula niki daripada ngelalar kitab lebih akeh mijeti, tapi kula saged keliling di 16 negara. Barokahe Pak Yai ridho, barokahe orang tua ridho, barokahe niku nggih. Masya Allah. Ayo semua anak ucapkan, noleh ke orang tuanya, noleh. Ucapkan begini, Bu, ayo Bu, Pak, mulai mangke dalu. Ayo mulai mangke dalu, kula sing korah-korah nggih, kula pijeti nggih, kula sing nyapu nggih, kula mboten kaken HP-an nggih, wayahe salat kula ndang jerantal salat nggih Bu, kula tak ngapalno Quran. Loh, Masya Allah. Ayo, ojo sampai direbut dengan yang tidak positif. Siap? Ayo, kelas 8. Pak Dokter tunjukkan nanti yang ingin ambil jalur hafalan Quran ke berbagai negara. Pak Dokter punya akses di 16 negara. Mau kuliah di Mesir, Kairo, Madinah, mau kuliah di Hong Kong, di Jepang, di Jerman, di Korea, di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah Pak Dokter punya akses ya. Ayo sekarang siapkan pulpen nak. Duwe pulpen? Pak kok gurung mangan-mangan Pak, nggak sik diluk ya, diluk mawon, disabar, wingi wis terlatih poso saulan, dadi wis anu. Pulpen diangkat, ayo tinggi, tugas orang tua ngecek anakku duwe pulpen apa mboten. Ayo pulpen niki badhe kula asmai, bareng-bareng kalih jenengan, Bapak Ibu saya pandu carane ngasmai pulpen, carane ndongani, carane niku sing Gusti Allah terus seneng kados-kados wau lho nggih. Nah, yo, barokah niku perlu direbut gitu. Sudah siap pulpen? Coba angkat tangan yang belum bawa pulpen. Kudu duwe, karena lek gak duwe engko eman. Iki Pak Dokter akan mengajak anak kita untuk merancang hajat yang tertulis.
Jenengan boten usah nyiapaken kertas karena kertas sudah disiapkan gurunya nggih. Mangke cukup insyaallah kertas ada ya, sudah siap nggih. Mangke tolong disiapkan. Mangke tunggu instruksi saya waktu bagi kira-kira 10 menit ke depan nggih. Pulpen pun nggih. Niki jujur, sing gak duwe pulpen kok rugi. Maka angkat tangan kok digolekno solusi. Pun nggih, beres. Alhamdulillah. Ada yang belum bawa? Lah, ayo, ayo, ma'am, you don't have anymore. Karena sudah habis yang kita siapkan dari pagi tadi. Ayo tetangga kanan kiri, ayo. Yang punya 2, ojo pelit. Jenengan kekno putrane siji nit selang no tonggoe atau dikekno. Orang tua yang suka loman bantu anak wong liya yang sedang sangat butuh, maka engko anak jenengan kuliah di UNER Surabaya kedokteran. Tipe kos anake butuh sesuatu, wong tuane ditelepon gorong sampai wong tuane teko. Gusti Allah sudah datang memberi bantuan lebih cepat. Karena sedekah itu tidak akan bisa didahului oleh musibah atau kesulitan. Nah, yuk, pun beres nggih. Pulpen, si ada yang belum punya, nanti gurunya biar ini guru, angkat guru pulpene. Tasik wonten ta sing dereng gadah. Golek dipinjemi gurune yen eling dibalekno, yen mboten eling diikhlasno nggih. 2, sekarang semua orang tua angkat air mineral. Ayo, kudu duwe banyu. Niki mangke niki lho. Transformasi energi lewat makanan minuman. Kudu duwe banyu. Endi banyune? Wis karek titik, jangan entek. Loh, minimal mau dikei loro, minimal isih siji nggih. Minimal masih 1. Mana yang habis bis blas endi? Iki loro ya wis entek blas nggih ya. Ngwelak ya, Pak. Ini nanti dikasih mem, air ini boleh dikasihkan lah ya, dikasihkan ya. Mana? Pokoknya ojo sampai gak duwe banyu, nggih. Nah, minimal siji kanggo wong loro. Mangke ini akan ditransfer energi doa masuk ke tubuh jadi darah yang berkah, masuk ke tubuh jadi otak yang berkah, telinga berkah, lesannya berkah. Lesan berkah niku napa? Ngendikane halus, telinga berkah lek dituturi gampang, diajari ilmu gampang, ditoto manut. Ngaten nggih. Monggo. Ada lagi? Loh, kok akeh sing wis entek memang rodok sumu. Bu Laili, nanti kalau ada parenting lagi, yang terbaik sekolah lain semuanya itu nggawa dewe-dewe Bu Laili ya. Bawa air sendiri ono sing nggo galon gede ono. Karena memang nanti ada ditransfer energi dan dibawa pulang untuk keluarga yang lain. Mbot, niki karena wis iki isi ono sing kurang nggih. Tasik wonten ah. Entek blas, siji pun gak ono wisan ya. Haus tadi. Sik digolekno sebentar nggih. Yang kedua, anak semua anak angkat kotak kue. Kotak kue. Ojo mek kotake tok. Lah kok wis entek. Engko lek wayahe ndonga niki sing didongani lak karduse tok lah. Kudu minimal masih ada 1 potong kue, nggih. Bu Laili memang harusnya itu nggawa dhewe oleh lentuk, ote-ote, lemper, tahu isi wis mboten napa-napa jange nggih. Ya wis gak apa-apa engko ditungani kerduse. Wis kadung tek. Ada air kecil-kecil, tolong. Niki wau panitia sudah di belakang sudah habis ya nak ya. Osis sudah habis ya airnya yang tadi memang dihitung lah. Wis gurune ngalah siji mawon nggih. Nggih, mboten napa memang kayak begini bukan karena nggak bisa beli karena momentumnya mendesak butuh kayak ginilah. Kenapa di Padang Arafah itu mandine mboten karuan, nggih. Sik digolekno malih niki Pak. Oh, tapi kalau niki mangke kula damel praktek. Wis digolekno sik engko lek ana pas karena ini sih butuh 15 menit lagi kok acara ini untuk minumnya. Sekarang saya ngecek. Angkat tangan yang sudah bawa matre. Belum ya? Yo, niki saya minta maaf, harusnya ada 1 matre yang disiapkan orang tua saat anak jenengan mangke nulis Bu, kula mangke kepingin kuliah, kula kepingin kula kepingin kuliah ITS, UNER, Brawijaya niku waktu ditulis kula kepingin hafal mangke terus ditempeli matre tanda jenengan serius. Tapi karena tidak bawa, tidak ada instruksi karena ada 1 kalimat dari kami yang keselip. Mangke dalu nggih, pulang dari sini jenengan tumbas matre.
nek pun ditandatangani hajat niki jenengan aturkan ke Gusti Allah tapi disukani matre. Nah matre ditempel tidak boleh pakai air, tidak boleh ditempel pakai lem, harus pakai idune mboke bapake. Wonten asbabud doa, mangke menika carane. Bon, air disimpan, makanan disimpan, jenengan rasakan haus dan lapar itu sejenak, biarkan itu, maka nanti akan kita minum bersama-sama sekitar 10 menit lagi, tapi kita transfer energi Quran dulu. Ngaten, Bon, kita mulai nggih? Nanti diperjuangkan lagi. Nanti Bu Laili barangkali bisa dicarikan air 1 dus nggih. Untuk persiapan 20 menit yang akan datang nanti kalau pas kurang. Semua barang, pulpen, air, kertas, buku disimpan rien. Kalau bawa tas, masukkan tas. Monggo, saya beri waktu 10 detik. Tangan orang tua dua-duanya tidak boleh pegang apapun. Monggo. Niki ilmune pun dibagi mboten terbatas, maka monggo jenengan tumut. Pokoknya ditaruh bawah nggak apa-apa nggih, taruh bawah mboten apa, karena ini nanti ada satu aktivitas yang jangan sampai makanan tas itu mengganggu jenengan nggih. Ayo mulai. Baca bismillah dulu, semua orang tua baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan diangkat. Monggo. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Gandeng anaknya. Digandeng. Anaknya digandeng kayak gini. Ikhlaskan. Biarkan keringet bercucuran, itu nanti energi negatif. Tandanya energi negatif ini kenapa? Diomongi angel, dituturi abot, maca Quran abot, salate males, subuh angel, ngomongi kasar, itu energi negatif, bisa dikeluarkan, bisa. Enggak? Sekarang gantian, anak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan anak yang kiri gandeng bapak ibu ayo. Ayo nak, gandeng. Gandeng-gandengan sing mesra. Sumuk diabekan, nggih. Mohon maaf, TU, tolong siapkan minyak kayu putih, nggih. Nggih, kemarin saya di Surabaya itu ada 2 anak semaput histeris menjerit-jerit saat transfer energi, orang tuanya, pokoknya ada masalah sehingga nanti insya Allah. Pokoknya sayang-sayangan ya hari ini, insya Allah energinya positif luar biasa. Belum sempurna. Supaya satelitnya Allah diturunkan dengan cepat, krenteke wong tua gampang, anaknya gak usah diteriaki, gak usah diseneni, cukup dipelirik, dibatin mawon lak manut. Anak juga begitu, nyenengno wong tua kok lebih gampang. Caranya gimana? Kalau sudah gandengan, kepala anak, kepala orang tua nempel mesra, jenengan berdiri. Ya, gandeng-gandengan, kula digandeng. Nah, kepalanya mesra, nempel. Ojo ragu anak dan orang tua. Ayo nempel. Walaupun itu kakaknya nempel, kita gandeng orang tua kita dengan energi 30 juz Quran. Kita rangkul anak kita dengan energi Quran melalui Ummul Quran bersama-sama, maka nanti energi Quran akan merasuk, kekuatannya dahsyat. Monggo, mulai nggih. Kita peluk dengan energi Quran 30 juz melalui Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa khususil khusus abaina kanggo bapakku wa ummahatina kanggo ibuku wa auladina kanggo anakku wa dzurriyyatina kanggo semua dulur-dulur sanak kerabatku
wa ustadzana, untuk ustadz-ustadz kami, guru-guru kami. Al-Fatihah. Baca yang keras, suara anak, suara orang tua bareng. Ayo mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop. Tetap dirangkul. Dua ayat ini diulang 11 kali. Iyyaka na'budu, dateng panjenengan Gusti kula nyembah. Wa iyyaka nasta'in, lang dateng panjenengan Gusti kula nedhi pitulungan. Ayo lesannya mengucap ayatnya, hati orang tua, hati anak mengemis pada Allah, minta pertolongan apapun hajatnya diaturkan. Bareng nggih. Ayo mulai diucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Stop. Hajat ekonomi, hajat penyakit, hajat anak, hajat dagangan, hajat pekerjaan, hajat iman, hajat semuanya diaturkan. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sholawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hajat Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Cukup. Sekarang mohon maaf dilepas. Ayo, tapi kegiatannya berubah. Mohon yang paling pinggir agak geser sedikit, pinggir geser sedikit. Semua anak dan orang tua dalam 10 detik duduknya wajib berhadap-hadapan. Ayo digeser sedikit nggak apa-apa. Ayo kasih tempat teman-temannya, orang tua yang lain. Ayo Bu, agak lebih dipercepat, geser kursinya. Digeret sedikit supaya bisa duduk adep-adepan. Ayo Bu, digeser sedikit. Ayo semuanya saling membantu, saling memberi tempat. Kursinya di adep-adepan. Ngapunten, niki kudu adep-adepan, gak boleh miring-miringan, nggih. Usahakan, ayo perjuangkan dulu, geser sing cukup, tempatnya sing rada enak. Maju sedikit, mboten napa-napa, kepentingannya dapat. Nah, ngaten. Tangan orang tua, tangan anak tidak pegang apapun, tas-tasnya ditaruh, kuenya ditaruh. Ngapunten, niki namanya duduk talaki. Napa duduk talaki? Duduk saat malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Rasulullah. Rasulullah dipanggil ke Gua Hira, bergetar tubuh Rasulullah, keringat dingin keluar, dan apa yang dikatakan Allah, coba dengarkan ini. Rasulullah itu buta huruf. Allah menyampaikan, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Hei Muhammad, akan aku buat kau menghafal semua ayatku dan akan aku jaga hafalanmu. Ayo orang tua yang kepingin keluarganya ada satu di antara dzurriyyahnya yang ahli dan hafal Quran. Ayo kita praktekkan ini bersama. Satu di antara anak ini atau keturunan jenengan nanti ada yang jadi penghafal Quran yang sahih. Yuk, monggo
saling menggenggam tangan. Ayo, genggam-genggaman tangan. Semua orang tua tolong pandangi wajah anaknya niku titipane Gusti Allah. Jenengan mangke ditanya Gusti Allah dipanggil, "Hei Bapak, hei Ibu, pernahkah kau cek Fatihah anakmu? Pernahkah kau cek wudhu anakmu? Pernahkah kau cek sholat anakmu? Pernahkah kau cek Quran anakmu?" Maka ada orang tua yang nangis di hadapan Allah. Tereng ya Allah, ya apa awakmu tak titipi anak. Masya Allah, orang tua itu sengsara nanti. Dan tiba-tiba orang tua itu yang tidak pernah ngecek Quran anaknya, ternyata gurunya di sekolah yang sering ngecek. Dan anak itu tiba-tiba keluar dari pintu surga, digandeng malaikat Ridwan, dan anak itu membawa 2 jubah kemuliaan. Lalu anak itu yang orang tuanya mau menuju ke pintu neraka, gak jadi karena tiba-tiba anaknya itu ngaji digandeng malaikat Ridwan. Amma yatasa'alun, Masya Allah. Maka bapak itu terselamatkan dapat apa? Dapat syafaat karena anaknya ahli Quran. Ngapunten digenggam nggih. Ayo niki semua orang tua fokus tingali putrane, gak usah toleh-toleh lihat anaknya orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dicek Fatihah, anak akan memberi hadiah ke orang tua. Apa itu hadiahnya? Bacaan suratul Fatihah dengan suara terbaik, makhrajil huruf terbaik, tajwid terbaik. Yang keras ya nak ya. Bapak Ibu ya usah ikut nggih, jenengan simak, jenengan tinggal wajah dan lesan putrane. Niki mangke jenengan supados aman dipanggil Gusti Allah. Bonate kula cek Gusti ten sekolah anak kula. Yuk, kenapa Fatihah ingkang dicek, Pak, Bu? Fatihah niki dipakai dibaca waktu sholat 17 kali setiap hari semalam damel sholat. Salah Fatihahnya orang tua yang paling rugi nanti. 2, kenapa Fatihah yang kita perhatikan lebih dulu? Fatihah ini akan dibaca anak termasuk doa ketika orang tua yang meninggal dunia dikubur orang tuanya tolen di anakku gak tahu ndonga, di anakku gak tahu maca Quran, di anakku gak sholat, congkrak cangkruk HP-an ngopi tok. Maka orang tua itu tersiksa dikubur karena gak punya anak waladun soleh. Nah, sementara ada orang tua di sisi lain dikubur itu senyum didatangi malaikat. Hei wong tua, apa awakmu senyum nang kene? Iya malaikat, anakku telu sing urip nang donya kabeh. Delokne kok setiap mari salat anakku maca Quran kanggo aku, ndonga kanggo aku, ngamal kanggo aku, berbuat baik kanggo aku. Deloken malaikat, paketan pahala melimpah ruah di sekitarku karena anak soleh waladun soleh yad'ulah itu. Nah Pak Bu, niki lho putra putri ingkang jenengan cekel tangan ini nikilah nanti penyelamat dunia akhirat jenengan. Ayo nak, dibaca yang keras nggih. Bu, Pak, jenengan fokus niki penting momentumnya. Kanggo bapakku, sebut nama bapaknya. Kanggo ibuku, baik di sini di rumah, apalagi ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. Keras nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keras. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Genggam lebih erat. Baca doa untuk orang tuanya iso ndongakno wong tua napa ora le ayo. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama
rabbayani shaghira. Langsung dipeluk anaknya, dipeluk jenengan ucapkan matur nuwun nang anake. Nah, matur nuwun yo nak, Fatihahmu wis apik, dielus punggungnya. Wasiati Bu, Pak, nak, jaga salate yo nak. Ucapkan Bu, Pak, jaga ngajine yo nak, jaga akhlake, ojo sampai awakmu ngloroni atine wong liya. Ojo sampai awakmu nglarani atine gurumu ya nak ya. Engko awakmu lunga ado, bapak gak iso ngecek maneh, ibu gak iso ngecek, subuhe dijogo ya biar ibu wis selamat. Ayo semua anak matur ke orang tua dalam pelukan. Bu, Pak, kalau aku masih sering kakek main HP, jenengan tegur, jenengan seneni niku tanggung jawab jenengan. Kula mboten napa-napa Pak nggih. Ngapunten kula selama ini kita sik ngamukan. Jenengan tegur kula subuh yen kula mboten tangi, jenengan goyor banyu mboten napa-napa. Biar aku tahu betapa pentingnya sholat di mata bapak ibuku. Sehingga kalau aku meninggalkannya bapakku marah, biar itu jadi kenangan seumur hidupku bahwa sholat itu kayak itu dijaga bapak ibuku. Matur nuwun nggih Pak. Ya Allah, jaga sholat bapakku, jaga sholat keluargaku, jaga Quran ibuku, jaga sholat anakku ya Allah, jaga Quran anakku. Alhamdulillah. Cukup. Dilepas tangannya, dua-dua tangan diangkat ke atas, tangan anak, tangan orang tua diangkat. Ayo diangkat, letakkan tangan anak di pundak orang tua, tangan orang tua di pundak anak. Anak dan orang tua sudah selayaknya saling membantu, saling meringankan beban. Ayo. Kalau sudah, Pak Doktor akan mengajak transformasi energi 30 juz Quran. Ayo. Dahinya ditempelkan di dahi anak. Ayo. Dahi orang tua nempel. Mangke ngapunten, krentekin jenengan niku cuwepet nembus ke otak bawah sadar anaknya ke hati. Engko jenengan mek krentek tok cuwepet. Ayo Pak, dahinya kudu nempel. Kulit yang nempel itu mempercepat transformasi energi positif, energi Quran. Anake ya ngono, engko dadi sewayang nang wong tuane peka, ibuke repot, arek iki HP-an langsung lari Bu, kula mawon sing nyapu nggih, kula sing umbah-umbah. Masya Allah. Ayo mulai nggih, niki kita nyontoh Fatimah putrine Rasulullah, Fatimah Az-Zahra nate matur ke bapak Pak, kula lelah, kula kesel Pak, duwe anak loro Hasan dan Husain, kula kesel ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga, mboten enten-entek. Apa kata Nabi? Hei putriku Fatimah, wocon surat 3 ping 3, kulhu ping 3 padha karo awakmu ngatamno Quran, nang jadi transfer energi Quran. Al-Falak ping 3 padha karo awakmu membentengi keluargamu, anakmu dari gangguan makhluk jahat namanya iblis, setan, jin, manusia jahat. Anas ping 3 padha karo awakmu ngetokno energi negatif yang ada pada dirimu, anakmu dan keluargamu. Anakmu energi negatif niku napa? Arek sing salate abot, dituturi bantah, ngomongi kasar niku energi negatif. HP-an tok, subuhe angel, diajari gurune ya mbulet angel, ditoto angel. Nah, niku energi negatif. Saged ditokno, dikeluarkan saged. Monggo niki diwaos bareng. Wong tua engko dadi sabar, gak ngamukan, didik anak, ngurus anak, engko atine wong tua dadi lembut. Ayo le diwaca ya bareng-bareng. Syaratnya supaya energinya nyambung, bacaan anak dan orang tua termasuk dewan guru harus bareng, suaranya, iramanya sama, nggih. Ayo monggo mulai semuanya dibaca, jangan dalam hati. Mulai transformasi energi 30 juz Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Lebih khusyuk nediten Gusti Allah, dikuatkan akidah dimanapun nggak akan lepas sampai kiamat. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cium kening anaknya. Tangan kiri orang tua tetap pegang pundak anak, tangan kanan orang tua pegang kepala anak. Ngapunten, usahakan telapak tangan jenengan dekat dengan unyeng-unyengane sirai putrane nggih, supaya nanti energinya jenengan cepet, energinya anak juga cepet nembus. Yuk, mulai. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ngapunten, niki untuk membentengi anak kita, keluarga kita, orang tua kita dari gangguan makhluk jahat namanya iblis, setan, jin, manusia jahat. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dielus kepala anak dari depan ke belakang, niati membentengi, minta pada Allah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bacaan ketiga, terus kepala anak memutar, melingkar ke arah kiri nggih. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Kenapa anak kita sik seweneng hapean? Karena setan mudah menembus. Maka ayo kita bentengi. Beginilah cara agama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Langsung dipeluk lagi. Lesan orang tua dekat dengan telinga kanan anak, jenengan tingali, pun salah nggih. Ayo, lesan orang tua dekat di telinga anak, lesan anak dekat telinga orang tua. Hunjamkan energi 30 juz Quran melalui surat An-Nas di telinga kanan. Yuk, puncaknya Quran. Yuk, monggo bareng-bareng. Mangke kepanggih minasyaitonir rajim, suaranya dikuatkan. Minal jinnati wan nas juga begitu. Minta jauhkan dari gangguan setan terkutuk, jin yang jahat, makhluk jahat, iblis jahat, manusia jahat. Mulai. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Tahan. Mangke atine wong tuane lembut, yen anaknya juga fokus khusyuk. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tahan, kita lebih usuk biar semua dikeluarkan. Nopo wong tuane repot korah-korah anake cuek HP-an karena anake digandoli makhluk jahat, gak lagi peka sayang nang wong tuane tega. Ayo jauhkan itu, insya Allah akan dijauhkan Allah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang tetap dipeluk, kita sempurnakan dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dilepas. Ayo semua anak sekarang salaman dengan bapaknya, salaman dengan ibunya. Kayak Pak Dokter yang contohkan tadi, cium tangan bapakmu dengan hidungmu. Ayo cepet semuanya. Lalu tangan kiri orang tua elus punggung anak, elus kepala anak. Wahai bapak, baca istighfar. Ada bapak yang belum sempurna jadi bapak, anaknya masih sering bolong sholatnya. Ada ibu yang belum sempurna jadi ibu, Qur'annya anaknya masih tertatih-tatih, sudah kelas 8. Jenengan di sepuro wacana syahadat, diperbaharui akidah dan iman. Monggo jenengan waca niku. Allah nanti akan membimbing kita. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Anak ini nanti jadi penyelamat orang tuanya. Anak ini nanti yang akan mengangkat derajat orang tuanya karena ahli Quran. Bacakan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biar Allah mudahkan anak kita, keluarga kita menjalankan syariat. Rasulullah pun akhirnya senang lalu beri syafaat kita. Allah ridho. Dicium lebih erat tangan itu, nak. Coba kamu rasakan tangan ibumu sudah mulai bergetar, gemeteran. Tangan yang dulu ketika kau bayi masih begitu kuat. Tangan ini yang menyiapkan air hangat untuk mandimu setiap pagi. Tangan bapakmu yang dengan tergopoh-gopoh menyiapkan semuanya karena ibumu masih lemah habis melahirkan. Disiapkan popok, disiapkan bedak, disiapkan minyak telur. Nah, tangan itu yang kau cium itu yang membersihkan ompolmu, membersihkan ingusmu, membersihkan ompolmu, berakmu, mencretmu, muntahmu. Ibumu tidak pernah ragu, nak. Nah, tangan ini yang membersihkan hidungmu dari umbel. Bapakmu gak butuh tisu, bahkan bajunya kadang digunakan lap. Mulut ibumu digunakan nyedot hidungmu ketika 3 hari irungmu buntu. Ibumu tidak pernah ragu, nak.
Nah, inilah tangan ibumu yang kau cium itu adalah tangan yang mulai subuh. Ibumu bangun, menyiapkan beras sambil gontai masih ngantuk. Tapi anaknya butuh sarapan. Sudah tidak terhitung berapa ratus kali tangan ibumu kena panasnya kompor. Sudah tidak terhitung berapa ribu kali tangan ibu kecipratan minyak. Nyiapkan lauk. Lauk sudah siap di meja, tinggal nyendok. Anaknya teriak-teriak, kayak enak buah aku aja dong iki. Apa sih ibu di seneni. Ngucap matur nuwun pun tidak. Itu dilakukan mulai kau bayi sampai 14 tahun ini. Kau sebesar itu kayak apa rekosone wong tuamu, nak? Maka Allah marah ketika ada anak wanita wong tua. Inilah tangan yang oleh bapakmu digunakan menyeka tubuhmu ketika 3 hari kau sakit. Ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu tangan bapakmu menggendongmu, gak pakai sendal, lari. Dokter, anakku lo sakit. Bapakmu tidak peduli kakinya kena duri, kena ini. Pokoknya anaknya segera sembuh, segera tertolong. Sudah sembuh, dokternya bilang, Pak, sudah bisa dibawa pulang, silakan ke administrasi. Bapaknya gak punya uang. Ibunya bilang, dokter, nyawa kulo nggih tanpa jaminan. Kulo di penjara mboten napa-napa, pokoke anak kulo selamat. Nah, inilah orang yang selama ini begitu dahsyat. Kenapa birrul walidain penting? Kenapa ridhonya Allah ditunda sampai orang tuamu berkata ridho? Karena begitu dahsyatnya. Tangan ibumu gemetaran meracik obat, menyiapkan susu kalau malam. Inilah orang tua yang selalu kelelahan setiap malam ngurus bayi itu. Sampai sebesar ini. Apakah anak nanti mau mengurus orang tua yang sakit? Mau menyuapi? Tatkala sudah jadi jenderal polisi, ibunya sakit. Nah, ibumu, bapakmu bisa membesarkan 5 anak hingga jadi orang hebat. Jadi pejabat, jadi pengusaha, berdagang, jadi PNS, jadi politisi hebat, jadi jenderal hebat, jaksa, dokter. Tapi 5 anak sukses itu ngurus 1 orang tua yang sedang sakit, iri-irian. Sampai naik mas, aku repot, aku sibuk, aku gak boleh izin, aku Padahal saat itu ketika anak sakit, begitu bapaknya dengar anak sakit, apapun ditinggal pokoknya anakku. Anakku, inilah orang tuamu ketika anaknya jadi dosen, jadi dokter, pinter berdebat, orang tuanya dianggap gak ngerti. Nah, ketika bapakmu butuh uang 1 juta, anaknya sudah jadi orang hebat, mau pinjem uang 1 juta ketakutan. Anakku, silahkan dilepas dan coba semua anak latihan bersimpuh dalam waktu 10 detik. Cukup tidur di pangkuan ibunya, bapaknya. Kalau cukup boleh duduk di bawah, kalau nggak cukup langsung di pangkuannya saja. Yuk, waktunya hanya 10 detik. Inilah detik-detik Allah akan turunkan ridhonya saat seorang anak mau bersimpuh di kaki ibunya. Saat seorang anak tidur di pangkuan ibu bapaknya. Ayo bapak ibu, saat seorang anak sudah simpuh di kakinya, di pangkuannya. Inilah pangkuan terdamai di dunia. Sebesar apapun salah anak, ketika sudah mau ngelendeh, maka orang tuanya sudah luluh lantak, nak. Dan saat ini Allah tersenyum, malaikat tersenyum.
Anakku, inilah pangkuan orang yang pernah mengorbankan nyawanya melahirkan kamu saat kau bayi dulu. Inilah detik-detik orang tua yang kesakitan luar biasa, yang sakitnya tidak akan mampu dibalas apapun oleh anaknya. Inilah orang tua yang setiap saat menyiapkan air susu ibu terbaik, yang air susu itu tidak akan mampu diganti apapun oleh anaknya. Kenapa Allah marah, nak? Maka jangan ya nak ya, jangan pernah kau buat saya sedih. Jangan nak, segera direbut. Ketika ibumu nyapu, segera lari taruh HP-mu. Ketika ibumu cuci piring, segera lari. Ketika ibumu setrika, segera lari, nak. Maka Allah pun tersenyum, dan saat itu ketika Allah sudah ridho, gak ada yang sulit untuk seorang anak. Tapi ketika ditutup ridho, itulah masalah. Ya Allah, izinkan kau beri anak ini kesempatan jadi orang sukses. Ayo Bu, anaknya sudah dilatih sungkem yang baik, maka dimanapun pasti baik, pasti hormat nang gurunya. Kalau ada anak wani nang gurune, pasti di rumah belum dilatih sungkem yang benar, sikap yang benar. Yuk, karena sudah, sekarang terakhir yuk, semua orang tua lepas nak, berdiri semuanya, makhlul qiyam 1 menit saja, semua orang tua berdiri, ayo, berdiri, dan anaknya juga ikut berdiri, langsung dirangkul, ayo, dirangkul. Dan semua anak hadiahi lagi doa untuk orang tuanya. Yuk sambil dirangkul, doa anak tidak ditolak oleh Allah. Yuk, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, sayangi bapak ibuku ya Allah. Beliau sudah mengurusku mulai aku bayi hingga tidak pernah terbatas. Apapun dikorbankan untuk suksesku ya Allah. Ya Allah, beri aku kesempatan ya Allah jadi orang sukses. Saat aku nanti di wisuda jadi orang hebat, jadi ahli Quran, jadi ahli ilmu. Saat itu orang tuaku memeluk dengan erat sambil tersenyum. Inilah nak yang Bapak bisa berikan. Lalu kau tersenyum, Pak, Bu, akan aku balas lelahnya Bapak Ibu. Lalu anaknya sukses, lalu bapaknya ditarik tangannya, digandeng naik pesawat. Bu, Pak, kula pun siapaken tiket umroh. Inilah efek dari ridhonya Gusti Allah karena orang tua dan gurunya ridho. Ayo Bapak Ibu, doai anaknya, doa ibu bapak tidak ditolak. Ini Masya Allah, detik-detik ribuan malaikat hadir dan mengamini doanya dengan Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jangan sampai ada anakku berani pada gurunya yang sudah ngurus 7 jam tiap hari 3 tahun. Kalau ada guru yang sakit hati, nanti ilmu anakku enggak barokah. Al-Fatihah. Dilepas. Semua orang tua sekarang pandangi wajah anaknya, elus pipinya dengan tangan Bapak Ibu, enggak usah pakai tisu. Lalu ucapkan, nak, Bapak Ibu njaluk sepuro yo, barangkali belum bisa jadi orang tua yang sempurna, tapi Bapak Ibu akan belani kamu sampai kapanpun. Gantian, semua anak elus wajah dan pipi ibu bapakmu, enggak usah pakai apa-apa. Ayo ucapkan matur nuwun Ibu, jenengan luar biasa. Alhamdulillah. Cukup. Sampun, duduk lagi. Dan sekarang puncaknya kita mau selesai. Lihat, jangan dimakan, jangan diminum. Semua orang tua pegang air mineral yang dimiliki. Lihat Pak Dokter, letakkan di dada sebelah kiri, dada orang tua. Anak duduk pegang kue sama kotaknya, diletakkan di dada. Di balik itu ada jantung yang berdetak.
Nanti kalau dimasuki makanan minuman yang sudah diasma'i doa, maka molekulnya yang sempurna itu menjadikan makanan minuman itu jadi darah yang barokah, otak barokah, tubuh barokah. Yuk mulai baca ge. Nanti kalau tiba-tiba turun hujan itulah hujan berkah yang lebih dahsyat. Yuk dibaca ya, diucap sama-sama. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita ketuk pintu langit. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Salawat Jibril 7 kali. Ayo. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Doa mau makan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Semua orang tua lihat Pak Dokter, anaknya nunggu. Bapak ibunya pakai tangan kanan, minum dulu, disedot 3 kali atau diminum 3 kali celegukan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sudah, minumkan air yang sama ke anaknya. Biar disedot 3 kali celegukan. Kalau sudah, dipegang orang tuanya airnya. Semua anak sekarang buka kotak kuenya, ambil 1 potong kue yang disenengi wong tuane. Ayo ambil nak. Lalu dibuka plastiknya, ya. Dibuka plastiknya. Yang pegang anak, ayo cepet-cepetan dibuka. Ya. Lalu dicuil kue itu oleh anaknya, disuapkan ke orang tuanya dengan lembut, didulang wong tuane. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jok gede-gede. Ayo, ya bener. Gantian, wong tuane nyuil kue disuapkan ke anaknya. Acaranya suap-suapan minimal ping 3. Nggih. Gurune kok delok tok. Gurung duwe ya. Wis engko ae gurune keri, mantun ngeten gurune nggih. Ping 3 nggih. Nah, menawi sampun ping 3 ngapunten, niki terakhir semua anak atau orang tua tolong siapkan HP, nyalakan HP-nya pada panel foto selfie. Pas anaknya lagi nyuapi, di foto mesra cekrek selfie nggih. Wong tuane nyuapi cekrek, suap-suapan cekrek. Foto ini nanti wajib dikirim ke wali kelas masing-masing lewat WA. Inilah yang namanya kurikulum cinta, kurikulum terbaru namanya portofolio, harus ada buktinya. Anak dan orang tua sayang-sayangan. Maaf, wali kelas tolong tingali golek dikirimi foto yang paling mesra, tambahi nilainya nggih. Nggih. Lek fotone biasa mawon nggih, nilainya biasa mawon nggih. Masya Allah. Mesra Bu, wedake wis luntur gak apa-apa ya. Masya Allah. Mesra. 3 kali lho nggih, anake nyuapi cekrek, wong tuane nyuapi cekrek, suap-suapan cekrek. Loh Pak, kok atik ngene-ngene, inilah zaman modern, zaman digital. Gak iso mek diomong tok, kudu ana buktine, gitu nih. Lah. Sampun. Menawi sampun minum lagi titik supaya mboten keseratan, lek saged wonten jajan walaupun separuh dibeto wangsul untuk berkat, nanti dimakan sak cuwilan orang sak rumah, namine berkat, energi positif ten mriki dibawa ke rumah. Ngaten nggih, pun sampai ana kotak
maupun kue dibuang di lingkungan sekolah karena kita cinta lingkungan asri, maka gak ada sampah keleleran. Bawa ke rumah biar bungkus itu jadi berkah, dibuang di sampah masing nanti rumah ya. Sekarang wali kelas, dewan guru, ngapunten, sudah berakhir, tolong dibantu kertasnya dibagi. Pak Dokter butuh 5 menit untuk memberi ilmu yang kedua, ilmu menata hidup sukses. Lewat kertas, anak menulis hajat, pundi kertas Bu? Yuk yang dari belakang monggo diedarkan lebih cepat, dibagi-bagi, sisi sana.